Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Kartikasari, salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Saya di sini menjadi salah satu dosen pengampu mata kuliah riset kedokteran. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah riset kedokteran yang meliputi terkait deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, serta strategi penilaian yang akan diharapkan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah riset kedokteran merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap proses pelaksanaan riset mulai dari perencanaan, penulisan hingga pelaksanaan penelitian. Mahasiswa akan mempelajari beberapa jenis penelitian, salah satunya adalah penelitian kualitatif, di mana capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dalam penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kesehatan yang mutakhir. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip riset kedokteran. Mahasiswa mampu merancang penelitian kesehatan yang relevan dengan masalah kesehatan masyarakat, termasuk formulasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, hipotesis, dan desain studi, dan mahasiswa juga mampu menyusun proposal karya tulisan ilmiah sesuai kaidah penelitian. Materi yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan yaitu terkait pengantar riset kedokteran, metode penelitian di bidang biomedis, penentuan topik, penyusunan kerangka teori, penentuan metodologi penelitian, penentuan karakteristik, dan pemahaman pengumpulan dan analisis data. Pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka atau asinkronus dan juga dalam bentuk aktivitas mandiri dan terstruktur secara online atau sinkronus. Untuk metode secara online, kita menggunakan aplikasi Sipejar yang dapat memudahkan mahasiswa untuk dapat memasukkan dan mengunduh materi pembelajaran dan juga mengumpulkan penugasan. Model pembelajaran yang akan diterapkan pada 1 semester ke depan yaitu meliputi diskusi kelas, presentasi kelompok, penugasan mandiri, refleksi dan analisis kasus, dan juga ujian tengah dan akhir semester. Evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan dalam 1 semester ke depan meliputi aktivitas partisipasi yaitu diskusi dan kontribusi kelompok sebanyak 10%, proyek dalam penyusunan proposal dan laporan yaitu 50%, tugas individu dan makalah sebanyak 5%, dan juga kuis, tes, tulis, isian singkat sebanyak 5%, dan UTS dan UAS sebanyak 15%. Saya menggunakan rubrik penilaian objektif yang jelas dan terstruktur, serta setiap hasil evaluasi akan saya sampaikan sebagai bentuk umpan balik kepada mahasiswa dalam pembelajarannya. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran membahas mengenai penelitian kualitatif sebagai berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi sekarang di pertemuan ke-7 mata kuliah riset kedokteran ya. Yang sebelumnya kita belajar terkait dengan penelitian yang terkait dengan biomedis, sedangkan sekarang kita masuk dalam pembahasan penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini sendiri pasti untuk adik-adik di sini itu hal yang mungkin belum terbiasa ya mendengar penelitian kualitatif, karena untuk di kesehatan kebanyakannya biasanya penelitiannya adalah terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, kenapa sekarang ini penelitian kualitatif ini penting di bidang kesehatan? Karena memang sampai saat ini walaupun ada peningkatan publikasi penelitian kualitatif, tetapi hanya 3% banyak yang dipublikasikan. Kemudian banyak yang menganggap bahwa penelitian kualitatif ini adalah kurang akurat, kurang ilmiah, karena kalau orang kesehatan kan biasanya eksak, ya sesuai angka iya atau tidak, ya 1 atau 2. Sedangkan kalau di penelitian kualitatif memang biasanya kurang familiar. Biasanya penelitian kualitatif ini banyak digunakan pada teman-teman yang sosial. Kemudian penelitian kualitatif sendiri ini adalah memahami pengalaman permasalahan kesehatan. Kalau kita ingin melihat perilaku seseorang, melihat perilaku pasien, kemudian itu memang harus menggunakan
metode penelitian kualitatif. Jadi di sini kuantitatif itu biasanya kalian bertanya apa dan berapa. Sedangkan kualitatif ini mengapa dan bagaimana ya. Di mana kualitatif kalau kalian ingin meneliti, ingin lebih dalam lagi mengetahui mengapa dan bagaimana perilaku ini bisa terjadi, kemudian kenapa penyakit ini bisa terjadi di komunitas seperti ini, itu biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Jadi studi kualitatif ini sendiri biasanya dia tuh mengeksplorasi. Kita mengeksplorasi ya. Jadi memang pendekatannya adalah ke komunitas, langsung ke masyarakat, langsung ke responden atau ke partisipan. Kalian harus datang ke komunitas dan kalian harus bertanya secara langsung, melakukan wawancara in-depth interview. Memang itu hal yang biasa kalau di kesehatan kita biasanya banyaknya di public health ya, untuk kesehatan masyarakat yang harus terjun langsung ke masyarakat. Nah, biasanya juga sekarang juga sudah banyak yang menggunakan penelitian metode kuantitatif plus kualitatif, di mana metode tersebut adalah mixed method. Kualitatif biasanya melengkapi dari penelitian kuantitatif. Contoh, saat kalian melakukan penelitian kuantitatif, itu kalian kan hanya dari kuesioner maupun pengisian Google Form. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian hanya jawabannya iya atau tidak, tapi ini kenapa, ini mengapa. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, harus dengan pengambilan data melalui kualitatif. Nah, ini ada contoh beberapa dari pendekatan penelitian kualitatif yang sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi biasanya untuk pemula biasanya paling nggak tahu terkait etnografi, fenomenologi, dan grounded theory. Kalau grounded theory ini biasanya untuk S2, S3 banyaknya karena dia membangun suatu teori baru, memang lebih dalam lagi pendekatannya. Etnografi ini sangat menarik. Etnografi ini fokusnya pada budaya. Contoh kalian meneliti suku Sasak atau suku Dayak. Di sana kenapa ya mereka perilaku kesehatannya kok seperti ini, kok berbeda. Itu yang kita lihat adalah komunitas dan kita harus terjun langsung kepada responden atau partisipan yang ingin kita teliti. Sedangkan ini untuk fenomenologi yaitu fokusnya pada pengalaman, ini yang paling sering dilakukan oleh teman-teman kesehatan atau biasanya yang pemula untuk metode kualitatif. Di mana fenomenologi ini kita melihat pengalaman seseorang terkait apapun yang ingin kita lihat. Contoh, pengalaman pasien rawat inap di rumah sakit X, bagaimana mereka pengalaman terhadap citra rumah sakit, kemudian kepuasan layanan rumah sakit, itu kita bisa menggunakan fenomenologi. Sedangkan kalau dengan kuantitatif mungkin hanya terbatas, puas atau tidak dengan skala Likert 1 sampai 5 ya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui kepuasan yang paling mereka senangin itu apa, puas dalam hal apa. Kalau dengan menggunakan kualitatif, kalian bisa tahu, oh ternyata pasien rawat inap di rumah sakit X ini mereka puas karena setiap pagi pelayannya itu ramah-ramah, perawatnya itu ramah, kemudian mungkin di sini makanannya itu enak, tidak seperti di rumah sakit. Itu kita bisa menggali lebih dalam apabila kita menggunakan pendekatan secara fenomenologi. Kemudian terkait sampling dan pengumpulan data pada penelitian kualitatif, di mana memang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Apabila pengambilan data untuk penelitian kuantitatif, kita kan biasanya menghitung ya, jumlahnya berapa dengan berbagai rumus. Sedangkan kalau untuk kualitatif, biasanya kita menggunakan purposive sampling, di mana itu yang menentukan adalah peneliti itu sendiri. Kemudian kita yang menyeleksi sampai berapa yang kita butuhkan, kemudian nanti kita bisa tindak lanjuti sampai data tersebut ada. Mungkin dari sini ada adik-adik yang mau bertanya, mungkin yang belum paham apa sih maksudnya itu purposive sampling atau apa. Oh ya, silakan. Izin bertanya dokter, Ya. bagaimana proses pengumpulan data dari purposive sampling hingga menemukan data? Oh ya, jadi mungkin ini hal baru untuk. Jadi yang dimaksud dengan purposive sampling adalah di mana untuk penentuan partisipan, si peneliti ini kita bisa menentukan sendiri ya. Jadi nanti akan ada kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Di mana kriteria inklusi sendiri itu adalah kita bisa memilih partisipan seperti apa yang ingin kita
gunakan. Contoh untuk penelitian seperti pengalaman saya kemarin terkait stres akademik pada mahasiswa. Kriteria inklusi yang saya pilih adalah mahasiswa kesehatan semester pertama atau tingkat pertama dengan mereka tidak memiliki masalah kejiwaan, kemudian dengan mereka tinggalnya adalah di Jawa atau di mana itu boleh kita menentukan kriteria inklusi. Jadi di sini di mana kita sebagai peneliti kualitatif kita punya wewenang untuk bisa memilih dari sekian banyak mahasiswa kesehatan, sekiranya yang menurut kita mereka bisa diajak wawancara dengan enak, kira-kira bisa mengeluarkan jawaban dengan enak, itu mana itu kita bisa memilih. Jadi proses seleksi kita sendiri yang melakukan dan kembali lagi untuk penelitian kualitatif itu tidak perlu banyak responden. Sedangkan kalau kuantitatif kan ada minimal paling enggak 30 ya. Sedangkan kalau di kualitatif hanya 4 responden atau partisipan ataupun 3 asal mereka kaya data itu tidak masalah. Gitu ya. Kemudian nah selain itu tadi juga terkait dari pertanyaan pengambilan sampai data mungkin terkait juga dengan pengumpulan data di mana pengumpulan data kualitatif itu ada berbagai macam yaitu bisa in-depth interview, FGD maupun observasi. Nah, di sini ada berbagai macam ya tergantung dari tujuan yang kita tuju itu untuk mencari apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Iya, silakan. Bertanya, pada bagian pengumpulan data ini kapan ya kita bisa memilih untuk mengumpulkan data dengan deep interview, dengan FGD, dengan observasi ataupun dengan lain-lainnya? Dokumen. Ya. Ya. Jadi untuk pengumpulan data atau pemilihan pengambilan data mana yang ingin kita lakukan itu tergantung dari tujuan kita. Di mana in-depth interview ini adalah kita wawancara secara mendalam, one on one. Jadi peneliti mewawancara partisipan itu sendiri hanya berdua, harapannya adalah berarti tujuannya kita ingin tahu persepsi tentang tujuan yang ingin kita lihat. Jadi kita bisa dengan berposisi sampling tadi kan kita bisa menunjuk nih, oh kira-kira saya mau memilih ketua kelas angkatan 2023 karena harapannya mereka tahu nih anggotanya sifatnya seperti apa, itu kita bisa melakukan in-depth interview. Sedangkan untuk FGD sendiri itu biasa secara berkelompok, bisa lebih dari 2 orang ataupun bisa 10 orang, itu harapannya kadang kalau ditanyain one on one itu mungkin ada informasi yang tidak keluar. Tapi kalau saat dibuat grup itu biasanya mereka karena tidak berasa ya sembari ngobrol, sembari bercanda dan lain-lain itu malah informasi-informasi yang kita butuhkan itu muncul. Itu kalau kita butuh persepsi dari beberapa orang. Sedangkan untuk observasi sendiri itu apabila kita ingin melihat perilaku dari partisipan kita. Jadi kita perlu melihat dari perilaku apa yang mereka lakukan, itu memang perlu dilakukan observasi. Jadi tergantung dari tujuan penelitian kita, gitu ya. Nah, ini bagaimana dari sebuah data tadi itu bisa dari pengambilan FGD maupun wawancara mendalam maupun observasi berupa data tersebut yang berupa wawancara itu nanti kita rubah menjadi transkrip wawancara. Sekarang tuh udah banyak tuh ya yang secara aplikasi jadi kita cukup mendengarkan. Jadi kuncinya satu peneliti kualitatif itu harus punya recorder. Ya, jadi setiap kita melakukan penelitian kita izin terlebih dahulu dengan inform konsen boleh direkam ya. Nanti hasil rekamannya kita rubah menjadi transkrip wawancara. Biasanya ngobrol hanya 10 menit aja itu bisa berpuluh-puluh halamannya. Apalagi makanya biasanya dibatasi untuk penelitian kualitatif maksimal 60 menit itu udah jenuh. Biasanya kurang dari itu. Kemudian dari wawancara itu nanti kita lakukan coding. Di mana coding dari tujuannya tadi apa? Contoh, saya pernah melakukan penelitian terkait kepemimpinan seorang direktur rumah sakit. Dari data transkrip yang saya ambil dari pegawai rumah sakit, dari dokter-dokter di rumah sakit, saya cari codingnya. Tujuannya saya apa sih? Saya kepingin tahu dia ini adalah pemimpin yang seperti apa. Contoh ada yang menjawab, iya dia tuh memang serba bisa dok. Oke, saya bracket, ya saya stabilo. Kemudian, iya dok memang dia kok pinter nemen. Itu kalau untuk orang kualitatif, pinter nemen itu punya makna. Daripada orang yang hanya bilang,
Iya pinter. Berarti nek wis pinter nemen ini berarti menurut kita data ini berarti dia menganggap si direktur ini memang sangat pintar. Itu kita bracket. Kemudian kita masukkan kategori. Kategori tadi termasuk adalah ini adalah sifat-sifat atau sikap-sikap dari direktur. Kita masukkan lagi dalam tema, nanti kita masukkan lagi sesuaikan dengan teori, nanti di mana ada temuannya bahwa ternyata kepemimpinan yang sesuai ini itu merupakan kepemimpinan yang transformasional. Jadi tetap kita sinkronkan dengan teori yang ada. Kemudian diinterpretasikan dan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang biasanya saat kita melakukan analisis, karena memang untuk pemula biasanya akan bingung saat menganalisis data. Kalau data sudah ada, sudah ditranskrip, dan menjadi beratus-ratus atau berpuluh-puluh halaman, ini diapakno ya. Nah, itu yang bikin biasanya kita bingung. Yang pasti pemikiran pertama itu adalah pola apa ya ini yang saya cari. Kalimat-kalimat yang seperti apa ya. Kemudian kita harus bisa melihat kira-kira ini polanya ini spesifik atau tidak ya. Itu semua tergantung dari tujuan penelitian apa yang kalian cari. Jadi dari pola-pola itu yang dirasakan masih perlunya ada tambahan data, kita masih boleh itu turun lagi ke lapangan sekiranya masih ada yang kita bingungkan. Jadi pasti peneliti kualitatif yang masih baru terjun untuk pertama kalinya melakukan penelitian kualitatif, pasti mereka bertanya-tanya gimana kita menjamin penelitian ini tuh sahih atau tidak. Karena validatornya untuk tahu data ini adalah valid atau tidak itu adalah si peneliti itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang untuk menjamin kepercayaan kita terhadap data itu, yaitu ada beberapa hal. Salah satunya adalah dengan triangulasi data. Di mana triangulasi data kita biasanya meng-cross check ulang data dari si yang responden pertama, kita cek ulang ke responden kedua. Apakah betul seperti ini? Kalau kita kurang yakin lagi kita cari lagi ke responden ketiga. Ataupun nanti kita bisa juga melakukan snowball sampling. Jadi snowball sampling itu biasanya nanti partisipan atau responden yang pertama itu dia akan ngasih tahu, Bu atau Mbak, si ini loh dia lebih kenal sama Bu Direktur. Coba deh tanya sama beliau. Beliau mungkin akan bisa lebih memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih banyak. Selain itu juga ada namanya peer review atau peer debriefing. Di mana peer debriefing itu atau peer review itu adalah kita diskusi bersama dengan sesama peneliti kualitatif. Jadi dengan peer debriefing tadi itu kita tuh ngobrol, kita diskusi dengan sesama peneliti kualitatif. Ya, apakah ini sesuai ataukah tidak, data-data ini bagaimana. Kemudian kapan kita berhenti untuk mengambil data apabila data tersebut sudah saturasi. Data saturasi itu artinya kita merasa ini sudah jenuh nih, jawaban setiap responden ini sudah sama. Ya, kalau sudah sama terus-menerus, rasanya ini saya sudah cukup. Walaupun itu katakan berhenti di kelima responden nggak apa-apa kalau memang informasi yang sebelumnya itu sudah kaya data. Nah, tadi kan kemudian sudah jelasin nih, kira-kira apa bedanya pertanyaan-pertanyaan kuanti dan pertanyaan kualitatif. Sekiranya sekarang siapa nih yang bisa menuliskan satu contoh pertanyaan terbuka terkait kalau kita tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui stres akademik pada mahasiswa. Ayo siapa? Ayo cepet-cepetan. Oh ya. Kalista yang ya silakan ditulis. Ini pertanyaan terbuka ya. Jadi kalau pertanyaan terbuka berarti jawabannya bukan hanya iya, tidak. Ya, kalau kapan, apa, itu kan pasti jawabannya hanya satu kali, ya hanya close pertanyaan tertutup. Sedangkan terbuka dia respondennya bisa bercerita ini. Bagaimana perasaan Anda saat
mendapatkan banyak tugas. Nah, gimana nih? Ya, silakan duduk. Terima kasih, Kalista. Nah, tadi kan Kalista sudah nulis tuh open question. Bagaimana perasaan Anda saat mendapat banyak tugas? Kira-kira gimana? Coba adik-adik ada yang bisa? Saya. Oh ya, gimana kira-kira kalau ini terkait stres akademik pada mahasiswa? Pusing, terus stres Pusing, dong. pusing, stres, Iya. terus Eh, apa lagi? Panik nggak? Iya, panik, Panik, terus apa lagi? burnout juga, capek. Capek, burnout ya. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh pertanyaan terbuka yang kita berikan pada responden penelitian kualitatif. Jadi, untuk pertemuan ketujuh kali ini, tadi kita membahas terkait penelitian kualitatif. Harapan saya kalau di sini adik-adik masih yang belum paham, mungkin nanti bisa disimpan ya pertanyaannya, karena waktunya sudah habis, pertanyaan bisa disimpan dan bisa kita diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih juga membahas terkait penelitian kualitatif, nanti kita membahas terkait artikel-artikel, jurnal-jurnal dengan metode kualitatif. Mungkin cukup dari saya juga mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran ini tadi ada kata-kata yang tidak menyenangkan mungkin. Saya juga mohon maaf, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-8 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah riset kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.